Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang dinyatakan memenuhi syarat. Namun bagi Bapak Ibu yang belum memenuhi syarat, diharap bersabar. Berikut kita akan update informasi berkaitan dengan data kelulusan, di mana bagi Bapak Ibu yang tidak mendaftar dan dinyatakan TMS, ini akan dijadikan database baru untuk ditentukan kebijakan Pansel. Nah, di sini akan ada 3 langkah tindakan gerak cepat dari BKN dan Panselnas dalam rangka untuk mengakomodir non-ASN yang belum tertampung pada seleksi P3K. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, hari ini tanggal 30 Oktober 2024 sudah pun ada beberapa daerah yang menyatakan pengumuman ya, Bapak Ibu, untuk dinyatakan memenuhi syarat ataupun tidak yang seleksi administrasi. Nah, berdasarkan laporan dari BKN Bapak Ibu, di sini kalau kita kalkulasikan untuk tenaga kesehatan di sini ada 2.848 peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk tenaga teknis di sini ada 45.826. Kemudian untuk tenaga guru ada 9.527 tenaga P3K guru yang tidak memenuhi syarat. Sehingga kalau kita kalkulasikan ini mencapai angka 52.000 lebih ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah angka-angka yang harus dijadikan database baru dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN tahun 2024 dan ke depannya. Nah, kita sudah melihat beberapa daerah yang sudah mengumumkan hasil daripada seleksi administrasinya. Nah, di antaranya di sini kita lihat bahwa untuk di Kabupaten Lahat sudah mengumumkan, di mana di sini kita lihat datanya sudah ada semua. Di sini yang tidak memenuhi syarat juga sudah ada. Bagi Bapak Ibu yang berada di Kabupaten Lahat tentunya sudah melihat pengumuman ini ya. Nah, ini kemudian yang kedua juga kita sudah mendapati di wilayah Jawa Timur ya. Untuk Surabaya di Bondowoso ini sudah mengumumkan hasilnya. Nah, di sini kita lihat daftar untuk yang TMS di sini berjumlah 1.105 untuk keseluruhan pelamar, karena di Jawa Timur tidak ada guru ya, ini hanya nakes dan teknis saja. Nah, bagi Bapak Ibu tentu saja nanti akan mengecek secara langsung di laman akun SSCSN-nya. Bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus, selamat kami ucapkan, dan tentunya nanti akan mengikuti tahapan berikutnya untuk seleksi kompetensi. Kemudian bagi rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat atau yang belum mendaftar, nah di sini kita akan sampaikan 3 tahapan langkah diambil oleh Panselnas untuk kebijakan bagi rekan-rekan semua. Nah, di antara tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan ini sebagaimana dibahas di laman JPNN, yang pertama adalah menginventarisasi potensi sisa ya untuk non-ASN yang tercatat di database BKN, baik yang tidak mendaftar ataupun yang tidak lulus seleksi. Jadi dari rekan-rekan yang masuk dalam database BKN khususnya gelombang 1 ini, ada yang rekan-rekan dinyatakan TMS ya, yang tidak lulus seleksi. Kemudian ada juga yang dinyatakan tidak mendaftar. Nah, kalau bahasa di sini tidak lulus seleksi ini Bapak Ibu, ini adalah tentunya adalah seleksi administrasi, karena bagi Bapak Ibu yang dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus administrasi, maka Bapak Ibu tidak ada istilah tidak lulus dalam ujian kompetensinya, karena nanti akan tetap di ranking dan Bapak Ibu yang tidak memenuhi formasi nanti tetap akan mendapatkan NIP ya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua nanti akan dipetakan jenis jabatan yang tidak terisi dari pelaksanaan seleksi ASN 2024 ini. Nah, ini nanti akan tentu saja akan ada optimalisasi sebagaimana yang disampaikan oleh paparan BKN beberapa waktu lalu saat sosialisasi pelaksanaan P3K. Di mana bagi jabatan-jabatan yang kosong ini nanti akan dilakukan optimalisasi. Nah, optimalisasi ini tentu saja diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang dinyatakan tidak mendapatkan formasi ataupun tidak dinyatakan memenuhi syarat dalam seleksi administrasi ini. Kemudian tahapan ketiga adalah menyampaikan ya hasil temuan tersebut kepada Menpan RB dan didiskusikan lebih lanjut untuk kebijakan selanjutnya. Karena sesuai dengan amanat undang-undang Bapak Ibu, rekan-rekan ini semua harus diselesaikan ya, macam manapun caranya, tidak boleh ditawar lagi Bapak Ibu. Jadi rekan-rekan hanya karena mungkin tidak lulus seleksi administrasi, tidak mungkin rekan-rekan semua terlepas ya dari database BKN. Dan ini harus dijadikan database baru oleh BKN untuk nanti akan diambil kebijakan
penyelesaian non-ASN di masa mendatang. Nah, dari data BKN yang 52.000 ini Bapak Ibu, ini adalah tertanggal 28 Oktober ya, artinya datanya belum final. Di sini disebutkan adalah per data 28 Oktober, yang mana ini datanya belum final sampai dengan hari pengumuman terakhir. Nah, kalau kita lihat untuk TMS di beberapa daerah, ini contohnya di daerah Muko-Muko ya. Di sini disampaikan juga hasil kelulusan. Di sini hanya ada 24 orang saja yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini baik sekali. Ini tidak terlalu banyak, namun tentu 24 orang ini menjadi PR bersama rekan-rekan yang lain yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi P3K 2024 ini. Nah, berkaitan dengan kebijakan optimalisasi tadi Bapak Ibu, nah kita coba dengarkan bagaimana mekanisme optimalisasi sebagaimana yang diterangkan oleh BKN pada saat sosialisasi kemarin. Informasi maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu dengan mekanisme nanti diatur oleh instansi masing-masing. Ya, berapa gaji yang mereka atau penghasilan yang mereka terima, kemudian kebutuhan kompetensi mereka untuk mengisi waktu di pekerjaan ini kira-kira akan diberikan berapa lama. Nah, sementara yang P3K ini jika masih terdapat formasi yang kosong, ya dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi seperti optimalisasi ya di sini ya, lokasi kebutuhan yang berbeda. Kemudian tetap dia berperingkat terbaik di jabatan itu. Jika instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, maka pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tadi. Jadi di awal itu instansi itu seharusnya sudah merencanakan ya apa-apa yang harus mereka lakukan. Dan ini barangkali Bapak Ibu menjadi catatan penting juga ya bagi baik pelamar maupun bagi para pengelola ya. Jadi apabila pelamar itu melamar lebih dari satu instansi dan satu jenis pengadaan satu jenis jabatan atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, dia dianggap gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi mohon ketika seleksi administrasi itu, panitia itu betul-betul bisa mengamati dan menelaah dengan baik, ya secara selektif. Ya. Yang kedua nih, ya disampaikan juga kepada para pelamar bahwa pelamar dilarang membantu dan atau melakukan kecurangan. Ya. Pada saat apa? Pada seluruh tahapan pengadaan. Kalau di administrasi saja dia sudah buat kecurangan, dia termasuk kena. Karena kita sebutkan pada setiap tahapan, ya. Kalau dia terbukti, apakah dia membantu melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur. Dan